Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami akan menyampaikan sapaan dengan sebuah renungan singkat yang akan kami ambil judul yaitu Percaya dan Tetap Setia. Sebelumnya mari kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih Engkau senantiasa memelihara hidup kami hingga saat ini Tuhan. Kami senantiasa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, sehingga tetap dapat menjalani hidup kami dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, sebentar kami akan belajar dari sebagian ayat yang ada di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan agar kami dapat mempelajari, menyimak, mendengarkan dengan baik firman yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk renungan di dalam sapaan pada saat ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu dengan kami akan ambil percaya dan tetap setia. Itu ada sebagai judul dari renungan di dalam sapaan pada saat ini. Kami ambil dari Mazmur 119 ayatnya 121 sampai dengan 128. Namun akan kami baca ayat yang terakhir, yaitu 128. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala dusta aku benci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat sekarang ini, di masa pandemi COVID-19 yang tidak selesai-selesai, bahkan memporak-porandakan tatanan kehidupan manusia yang semula berjalan normal, nyaman, aman. Demikian pula di dalam kita bekerja, di dalam kita melaksanakan aktivitas anak-anak sekolah, dan juga di dalam kita melaksanakan ibadah. Semuanya serba sulit. Semua itu akibat atau memberikan akibat yang berdampak pada perubahan yang luar biasa pada kehidupan manusia dalam berbagai bidang, misalnya bidang ekonomi, sosial, budaya. Semua menjadikan manusia, tidak juga kita sebagai orang beriman, mengalami sebuah keputusasaan karena sulitnya di dalam menghadapi masa kehidupan pada saat sekarang ini. Kita sebagai orang beriman merasa berputus asa. Kita sudah berbuat sesuatu yang baik seperti yang difirmankan Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan membiarkan penderitaan ini berlangsung di dalam kehidupan kita semuanya sebagai umat Tuhan. Kita sudah mencoba untuk tekun berdoa, taat menjalankan perintahnya, tetapi Tuhan seolah-olah membiarkan semuanya berlangsung begitu saja. Kita dibiarkan seolah-olah tanpa ada pertolongan dari Tuhan sedikit pun. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan keadaan yang seperti ini? Akhirnya
Setiap orang juga tidak lebih, kita juga sebagai orang yang percaya, muncul rasa frustasi, rasa putus asa. Frustasi, putus asa ini bisa mengakibatkan orang hilang percaya diri maupun percaya kepada yang memberikan kehidupan kita, yang akhirnya dapat menjadikan hilang kesetiaan seseorang itu kepada pihak yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, namun demikian marilah kita belajar dari kisah Daud yang tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 121 sampai dengan 128. Di sana mengungkapkan pada intinya adalah bagaimana Daud mengalami keputusasaan, yang walaupun nantinya memang Daud ini menyadari ia tetap hidup jujur sesuai dengan yang dititahkan Tuhan dan tetap membenci pada sikap-sikap dusta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya Daud hanya menginginkan, yaitu menginginkan melihat, merasakan secara langsung Tuhan memberikan pertolongan di dalam hidupnya. Sebab Daud sudah merasa dirinya itu menjalankan apa yang menjadi tantangan dalam hidup yang diberikan oleh Tuhan dengan tetap setia pada Tuhan dan tetap memohon pertolongan Tuhan. Namun seolah-olah Tuhan hanya membiarkan begitu saja dan tidak mau menolong segala sesuatu yang sudah dihadapi, yang sedang dihadapi di dalam kehidupannya itu. Bahkan Daud sendiri merasakan seolah-olah Tuhan mengorbankan Daud ini, bahkan menyerahkan kepada orang-orang yang membencinya, sehingga tentu Daud sendiri muncul ada rasa keputusasaan seperti yang kita alami pada saat sekarang ini. Di dalam hati bahkan muncul ada sebuah pertanyaan, bertanya di dalam diri sendiri, apakah maksud Allah terhadap semua ini yang terjadi di dalam kehidupan yang saya alami ini? Disinilah tentunya Daud sebagai manusia, sebagai umat Tuhan, muncul rasa kecewa, muncul rasa putus asa. Mengapa Tuhan tidak segera bertindak, memberikan pertolongan terhadap segala sesuatu yang menghimpit di dalam kehidupannya itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun Daud bukanlah orang yang cepat menyerah begitu saja. Dia adalah orang yang sangat mengenal baik Taurat Tuhan, karena ketekunannya yang sering merenungkan Taurat Tuhan tersebut, sehingga Daud mengetahui persis setiap kisah tentang hukum sebab akibat dosa yang telah dialami di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itulah, dengan kesadarannya, Daud tetap bersikap merendahkan hati, tetap memohon kepada Tuhan, meminta Tuhan menjadi jaminan bagi dirinya dalam menjalankan
kebaikannya, atas pengharapannya yang telah dijanjikan oleh Allah. Daud selalu memohon kepada Tuhan agar diberi kemampuan mengerti tentang segala sesuatu yang sedang Tuhan ajarkan pada dirinya dalam mencari kebenaran Tuhan itu, sehingga nantinya dapat memahami secara menyeluruh kejadian-kejadian yang dialami di dalam kehidupannya yang nyata. Baik itu kehidupan tentang kejahatan-kejahatan yang menimpa di dalam dirinya sendiri, di dalam diri Daud itu. Mengapa ada orang lain yang berlaku seolah-olah tidak memperdulikan firman Tuhan, tetapi Tuhan membiarkan. Nah, disinilah sebenarnya Daud berupaya mendewasakan diri, memahami, memohon pertolongan pada Tuhan agar diberi kemampuan dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga Daud tetap memegang teguh aturan Tuhan walau segala penderitaan yang menimpa dirinya, bahkan segala pengharapan pun yang tidak kunjung tiba, sekalipun dia belum bisa melihat janji Tuhan itu digenapi. Ia akan tetap mencintai firman-Nya dan akan selalu menjauhi segala kejahatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa segala yang dialami oleh Daud ini hampir sama persis yang kita alami di dalam kehidupan di saat ini. Setiap manusia memang punya keinginan, tetapi Tuhan pasti tidak akan memberikan segala yang menjadi keinginan manusia itu. Walaupun manusia ini sudah berupaya seperti Daud ini, tetapi Tuhan tetap memberikan hidup, memberikan kesempatan kepada manusia yang punya keinginan ini. Tuhan memperlengkapi yang menjadi kebutuhan manusia untuk menghadapi segala sesuatunya, seperti Daud di depan. Agar Daud memohon agar memahami bagaimana sebenarnya dia harus memahami apa yang sebenarnya Tuhan timpakan di dalam kehidupannya. Itulah sedikit firman renungan pada sapaan saat ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Saya akan membacakan sebuah pantun. Minum coklat di saat hangat, coklat tumpah di atas tampah. Salam sehat, tetap semangat, karena Allah berkah melimpah. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami sebuah pelajaran kecil yang dialami Daud, agar kami mampu melaksanakan seperti yang Daud lakukan di dalam kehidupannya, sehingga kami mengerti segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan wujudkan di dalam hidup kami. Kami memahami firman-Mu Tuhan. Mampukan kami senantiasa setia terhadap firman-Mu, dan mampukan kami membenci segala dusta yang ada di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.